Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ahmad Fauzi dengan NIM 1942-3001. Baik, sebelum memulai, alangkah baiknya membaca Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aksioma etika ekonomi Islam. Jadi yang terpenting apa itu aksioma dan apa itu etika ekonomi Islam. Jadi aksioma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian serta dapat digunakan sebagai dasar atau premis untuk edukasi. Aksioma adalah pendapat yang dijadikan pedoman dasar dan merupakan dalil pemula, sehingga kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi ya. Berikutnya yaitu etika ekonomi Islam. Konsep etika ekonomi Islam merupakan suatu usaha penyelidikan atau pengkajian secara sistematis tentang perilaku, tindakan dan sikap apa yang dianggap benar atau baik dari syariat Islam dalam hal ekonomi sesuai tuntunan baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Kegiatan menurut Islam bukanlah kegiatan ekonomi yang dikendalikan oleh hasrat, tetapi juga dituntun oleh pedoman-pedoman dasar syariah. Prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang mencangkup semua kegiatan, diantaranya ialah produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi harus berdasarkan pada prinsip kejujuran dan keadilan. Jadi terdapat aspek yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, ialah keberpihaknya pada nilai etika dan penerimaannya pada agama sebagai sumber etika. Tujuan ekonomi Islam sendiri ialah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia terpenuhi secara seimbang, yang kemudian untuk mendapatkan maslahah yang artinya kebaikan atau manfaat dengan cara menghindarkan diri dari segala hal yang membawa kerusakan bagi manusia. Pandangan Islam memiliki fondasi yang kuat ya, dengan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan. Terus langkah yang terpenting dalam merumuskan kaidah dari perilaku ekonomi dalam ekonomi Islam ialah menyusun sistem aksioma yang tadi telah dijelaskan tadi, yang dijadikan sebagai dasar acuan untuk merumuskan perilaku ekonomi yang konsisten. Ada tiga alasan mengapa Islam sangat memprihatinkan tentang aktivitas ekonomi. Yaitu yang pertama, Islam tidak mengakui adanya pemisahan antara urusan duniawi dan ukhrawi. Kemudian yang kedua yaitu semua jenis usaha seseorang ya, termasuk usaha yang bertujuan komersial, itu merupakan bagian dari kepercayaan agama. Terus yang ketiga yaitu semua usaha komersial merupakan bentuk kegiatan dalam beribadah ya. Terus pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya dapat direpresentasikan dengan 4 aksioma etika yang komprehensif untuk digunakan sebagai dasar yang memadai dalam merumuskan pernyataan ekonomi. Yang kita ketahui bahwa terdapat 4 aksioma etika ekonomi Islam ya. Yang pertama yaitu tauhid, kedua keseimbangan, ketiga free will atau kebebasan, dan responsibility yaitu pertanggungjawaban. Jadi yang pertama yaitu tauhid ya, atau unity, kesatuan atau unitas sebagaimana tercermin dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim yang meliputi ekonomi, politik, agama, dan sosial menjadi suatu homogeneous whole atau keseluruhan homogen, serta mementingkan konsep konsisten dan keteraturan yang menyeluruh atau sistemik.
Jadi sumber utama etika ekonomi Islam ialah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengintegrasikan aspek religius dengan beberapa aspek di dalam kehidupan manusia. Maka akan dapat mendorong manusia ke dalam suatu kebutuhan yang selaras, konsisten dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah maupun imalah maupun muamalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan membawa seseorang pelaku ekonomi untuk tidak mengejar keuntungan materi semata, namun juga keuntungan yang lebih kekal dan abadi, serta juga menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Jadi hal ini berlaku juga dalam kegiatan ekonomi dengan dan mengantar manusia untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang bersumber dan berakhir pada Allah Subhanahu wa taala termasuk harta benda yang didapatkan dari hasil usaha ekonomi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi penerapannya dalam etika bisnis, konsep tauhid, aksioma tauhid ini diantaranya yaitu yang pertama itu seorang pengusaha muslim tidak boleh menimbun kekayaan. Terus kedua, seorang pengusaha muslim tidak akan bisa dipaksa atau bisa disebut disuap oleh siapapun untuk berbuat tidak etis, karena yang ia lakukan takut merasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga yaitu pengusaha tersebut tidak akan berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok atau pembeli dan para pemegang saham perusahaan tersebut atas dasar ras, agama, kulit dan lain sebagainya. Itu yang aksioma yang kedua, keseimbangan atau equilibrium. Jadi agama Islam tentunya menuntut keseimbangan atau keadilan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Keseimbangan merupakan landasan pikir dan kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda, agar harta benda tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia, melainkan menjadi media menuju kesempurnaan jiwa menjadi manusia sebagai khalifah. Jadi keseimbangan berarti bahwa perilaku ekonomi harus seimbang dan adil. Terus keseimbangan berarti tidak berlebihan dalam mengejar keuntungan ekonomi. Jadi dalam Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar Jadi kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain terus meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Jadi kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pengusaha muslim untuk menghindari praktek ekonomi yang bertentangan dengan prinsip yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sebagaimana yang ditegaskan ayat di bawah ini ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi wa'auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wil. Jadi yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik hakikatnya. Jadi dalam beraktivitas di dunia ekonomi, Islam itu harus mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai, dan tidak membedakan kedudukan seorang berdasarkan agama terus suku, terus ras, dan kekayaan orang tersebut. Lalu yang aksiom yang ketiga yaitu kebebasan. Jadi manusia diberikan kebebasan untuk memilih, kemampuan untuk berpikir,
membuat keputusan untuk memilih jalan hidup yang diinginkan. Dan yang paling penting adalah manusia diberi kesempatan untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia inginkan. Jadi manusia mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tapi di dalam kehendak bebas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia, yaitu sebagai khalifah di bumi. Sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu, terlebih lagi pada kepentingan umatnya. Jadi berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Jadi tentu saja seorang muslim yang percaya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Hal ini tersirat dalam Al-Quran yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah semua janji-janjimu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Jadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memulai akad yang telah disepakati, juga kewajiban bisnis kita kontrak formal mengenai tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan, ataupun kontrak tak tertulis mengenai perlakuan layak yang harus diberikan kepada para pekerja. Sebagai kaum muslimin harus mengekang kehendak bebasnya untuk bertindak berdasarkan aturan-aturan moral seperti yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat yaitu responsibility atau bertanggung jawab. Jadi efek dari kehendak bebas adalah pertanggungjawaban. Jadi setelah manusia melakukan perbuatan, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi prinsip tanggung jawab dalam Islam diperkenalkan dengan tanggung jawab secara individu maupun kolektif, yaitu konsep fardu ain dan fardu kifayah. Jadi untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Allah Subhanahu wa taala menekankan konsep tanggung jawab moral tindakan manusia sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an, yang artinya barang siapa berbuat jahat niscaya akan diberi balasan yang setimpal. Dengan demikian, aksioma tanggung jawab berkaitan dengan aksioma unitas, terus keseimbangan, dan kehendak bebas. Semua kewajiban harus dilaksanakan, karena jika tidak, secara moral adalah salah. Jadi dalam hal ekonomi misalnya perilaku konsumsi, seseorang itu tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya sendiri. Jadi ia juga harus menyadari tingkat penghasilan dan konsumsi berbagai anggota masyarakat yang lain. Jadi kendati aksioma-aksioma tersebut secara praktis sebagai pedoman perilaku kita sehari-hari namun prinsip-prinsip aksiomatik ini lebih merupakan pemaparan dari etika Islam. Al-Quran dan As-Sunnah melengkapinya dengan memberikan spesifikasi tingkat keabsahan beberapa jenis tindakan utama seperti penggambaran bidang bisnis halal dan haram bagi pengusaha muslim. Alhamdulillah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.